I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Pada match kelima ini Indonesia menghadapi tim papan atas Jepang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia kembali menelan kekalahan yang menyakitkan. Kali ini cukup telak 4-0. Kekalahan ini harus dirasakan Indonesia di kandang sendiri. Dengan perolehan 3 kali seri dan 2 kali kalah, Indonesia hanya mampu mengumpulkan 3 poin. Indonesia pun harus rela terjerembab ke dasar klasemen sementara. Di atas Indonesia ada Bahrain, disusul Cina, Arab Saudi dan Jepang sebagai pemuncak klasemen. Kekalahan Indonesia melawan Jepang membuat Indonesia semakin berat untuk mencapai finish di peringkat keempat. Apabila Indonesia tidak mampu memaksimalkan pertandingan tersisa, maka Indonesia dipastikan sulit mencapai tujuannya. Melawan Samurai Biru, Indonesia kembali melakukan beberapa kesalahan yang berakibat pada terciptanya gol Jepang. Selain itu, peluang yang cukup baik kembali gagal dimanfaatkan pemain depan. Komunikasi yang melahirkan kerjasama yang baik seringkali gagal ditunjukkan oleh pemain timnas Indonesia. Indonesia bukannya tidak mampu mengimbangi permainan Jepang. Fakta pada pertandingan melawan tim hebat sebelumnya, Indonesia mampu mencuri poin. Jika Indonesia mampu bermain kompak dan fighting spirit yang luar biasa, serta satu lagi yang paling penting, tidak melakukan banyak kesalahan atau blunder, maka Indonesia akan mampu mengimbangi permainan Jepang. Bagaimana taktik kedua tim dalam pertandingan tersebut? Let's go, kita bahas. Hajime Moriyasu konsisten dengan formasi 3-4-3. Sejauh ini raihan Jepang luar biasa. Belum pernah kalah, berada di puncak klasemen dengan rekor yang sangat mentereng. Di posisi pertahanan, Hajime Moriyasu tetap mengandalkan 3 center back-nya, yaitu Itakura Borussia dari Mönchengladbach, Koki Machida dari Union SG, dan Hashioka dari Luton Town, yang menggantikan Taniguchi yang sedang cedera. Di tengah, Moriyasu tetap mengandalkan 2 pivot handal milik Liverpool, Wataru Endo dan Sporting CP Morita. Keduanya sangat kuat bertahan dan lincah saat menyerang. Di sayap kiri ada Kaoru Mitoma dari Brighton. Sementara sayap kanan diisi Ritsu Doan dari SC Freiburg. Kemudian di barisan depan, ada Takefusa Kubo dari Real Sociedad sebagai penyerang kiri dan Takumi Minamino dari AS Monaco penyerang kanan. Koki Ogawa bertugas sebagai center forward menggantikan Ayase Ueda yang sedang cedera. Sementara itu, Indonesia bermain dengan formasi sedikit berbeda dari beberapa pertandingan sebelumnya. Indonesia menerapkan formasi 5-4-1. Sebenarnya formasi tersebut adalah formasi bertahan dari 3-4-3. Hanya 2 wingback-nya lebih drop untuk lebih bertahan. Pada barisan belakang ada defender utama Copenhagen Kevin Dix sebagai back kanan. Kemudian Rizky Ridho dan Jay Idzes sebagai center back. Back kiri diisi Justin Hubner. Sementara itu 2 gelandang tengah sekaligus pivot diisi Tom Haye dan Nathan. Sementara sayap kanan diisi Yakob Sayuri dan sayap kiri diisi Rafael Struijk. Striker Indonesia diisi oleh Ragnar Oratmangon. Formasi ini menunjukkan bahwa Indonesia akan lebih bertahan dan akan ceria mendandalkan serangan balik. Fase on possession. Saat on possession atau dalam penguasaan bola, maka formasi Jepang akan berubah menjadi 3-2-5. Hal ini juga terjadi pada timnas Indonesia. Saat menyerang atau dalam penguasaan, tim Garuda juga menempatkan 5 penyerang di depan. Namun masalah yang terbesar dalam hal ini untuk timnas Garuda adalah saat transisi menuju formasi bertahan atau dari bertahan ke fase menyerang. Transisi dan rotasi pemain Indonesia terkadang dilakukan dengan lambat dan tidak terkoordinir. Ball possession atau penguasaan bola yang dominan tidak menjadi kunci utama kemenangan. Indonesia saat melawan Cina punya superioritas dalam penguasaan bola. Namun Cina mempunyai efektivitas dalam sentuhan akhir utamanya, sehingga kemenangan milik Cina. Pada pertandingan kali ini Indonesia memilih taktik lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik. Namun taktik Indonesia kurang efektif karena sering terjadinya umpan-umpan yang tidak akurat serta finishing touch kurang sempurna. Indonesia beberapa kali mendapatkan peluang, namun kembali sia-sia karena finishing yang masih jauh dari sempurna. Serangan Indonesia terlihat sangat baik pada 30 menit awal. Namun setelahnya terlihat kurang jelas polanya. Serangan Jepang kali ini benar-benar sangat luar biasa mematikan.
terutama pada 2 gol pertama. 2 gol pertama Jepang didapatkan dari hasil mekanisme serangan yang cepat. Gol kedua Minamino terjadi saat serangan dari kiri berlangsung. Minamino sebagai penyerang kanan tiba-tiba masuk ke ruang pertahanan Indonesia bagian kiri dan membuka ruang untuk diumpan. Mitoma langsung dengan cepat memberikan bola ke Minamino yang gagal diintersep Sayuri. Dengan syuting keras cepat dan akurat, gol kedua Jepang tercipta dengan sangat berkelas. Fase bertahan atau out of possession. Formasi Indonesia 5-4-1 adalah versi bertahannya formasi 3-4-3. Saat bertahan di area high block akan menempatkan 5 defender. Namun jika pertahanan sampai masuk ke area low block maka semua pemain akan melakukan pertahanan, kecuali striker, Rafael Struijk. Demikian juga Jepang, saat bertahan di area high block ada 5 pemain bertahan yang berdiri sejajar di daerah pertahanan. Namun jika pertahanan sampai ke area dalam atau low block, maka semua pemain akan ikut bertahan kecuali striker. Pertahanan Indonesia sering terlihat kropos dengan seringnya lolos umpan terobosan Jepang. Pertahanan Indonesia terlihat belum kompetitif, masih kewalahan terhadap taktik yang dimainkan Jepang. Setiap seorang pemain yang melakukan dribbling untuk melakukan progresi, beberapa pemain kunci Jepang selalu melakukan gerakan ke depan yang sangat cepat. Dan setiap gerakan tersebut selalu mampu direspon dengan baik, dengan diberikan umpan yang seringkali akurat. 2 gol pertama Jepang adalah hasil dari taktik Jepang yang sangat baik. Umpan manis Morita mampu dilanjutkan dengan crossing indah. Justin Hubner tanpa kewalahan antisipasi sehingga berbuah gol bunuh diri. Gol kedua Jepang lebih keren lagi. Adalah gerakan super cepat Minamino untuk membuka ruang agar mendapatkan umpan. Umpan dari Mitoma yang sangat akurat diteruskan dengan tendangan keras Minamino tepat di sisi kanan gawang Martin Paz. Gol kedua Jepang terjadi sangat high class, pertahanan Jepang nyaris tidak mendapatkan ancaman yang berarti. Hal ini dikarenakan serangan Indonesia yang sering kali tumpul, gagal passing, lemah akurasi sehingga tidak membuahkan hasil. Hasil ini akan menjadi bahan evaluasi Indonesia selanjutnya. Meskipun Indonesia diprediksi akan kalah namun kekalahan telak 4-0 adalah sangat menyesakkan. Ditambah lagi penampilan Indonesia yang terlihat belum pada level terbaiknya. Pertandingan berikutnya Indonesia harus bisa meraih kemenangan jika ingin melihat asa di Piala Dunia. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.